Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Ini merupakan video pertama saya, dan di video ini saya ingin menceritakan pengalaman saya saat menderita penyakit GERD, anxiety, dan psikosomatik. Oke, sebelum lanjut, ada baiknya teman-teman menekan tombol subscribe yang ada di bawah dan like, comment, and share agar saya bersemangat untuk membuat video berikutnya yang pasti tentang mengatasi penyakit GERD, anxiety, dan psikosomatik. Pada saat itu, pada bulan April tahun 2012, itu pertama sekali saya merasakan sensasi. Waktu itu saya lagi nongkrong sama teman saya. Entah kenapa tiba-tiba saya merasa jantung saya berdetak dengan sangat kencang. Dan saya memikir, wah ini saya kena serangan jantung. Lalu saya minta tolong sama teman saya dan dibawalah saya ke rumah sakit. Dokter pun heran melihat kondisi saya. Begitu didengar irama jantung, menurut dokter irama jantung saya masih normal dan kemungkinan besar ini bukan serangan jantung. Ini mungkin kemungkinan dari lambung, kata dokter. Memang saya ada riwayat sakit lambung, tapi saya belum pernah merasakan serangan seperti sekarang. Saya mikir saya akan mati saat itu karena saya tidak bisa bernafas. Jantung saya berdetak dengan sangat kencang. Keringat dingin bercucuran. Saya merasa takut yang sangat luar biasa terhadap kematian. Dan dokter menyarankan saya untuk cek EKG. Setelah menjalani tes, dan ternyata hasilnya normal. Jantung saya tidak ada masalah. Saya sehat, kata dokter. Dan dokter memvonis saya menderita serangan panik atau panic attack. Walaupun saya sudah melakukan cek EKG dan saya sudah tahu yang bahwa jantung saya tidak apa-apa, tapi serangan itu selalu saja terjadi. Hampir setiap hari saya merasakan serangan panik. Selain serangan panik, saya juga merasa sering takut mati, sering takut sendirian, takut mendengar berita kematian, takut mendengar berita-berita buruk, dan sebagainya. Banyak hal yang saya takuti. Selain itu, saya juga merasa ada keluhan di fisik, dari mulai lambung, sering perih, kembung, sakit dada, jantung berdebar-debar, sakit dada, perih di dada, sakit tenggorokan terasa mengganjal, sakit kepala, pusing, dan sebagainya. Masih banyak yang saya rasakan. Waktu itu saya sering gonta-ganti dokter. Kadang ke dokter lambung, besoknya ke dokter paru-paru, udah nanti ke dokter jantung lagi. Pokoknya hampir semua dokter spesialis pernah saya datangi. Semua itu nihil, tidak ada hasilnya. Saya masih sering merasakan panik, gelisah, cemas, ketakutan, dan pusing, sakit di lambung, sakit di dada, seperti ditusuk-tusuk, kadang panas, kadang perih di dada. Itu masih sangat sering saya rasakan. Dari sekian banyak dokter yang pernah saya kunjungi, ada seorang dokter yang menyarankan saya untuk berobat ke psikiater, yaitu dokter bagian kejiwaan. Setelah itu saya langsung mengunjungi dokter psikiater dan
saya menceritakan semua yang saya rasakan, dari mulai gejala mental dan gejala fisik yang saya rasakan, dan dokter menyimpulkan kalau saya kena gangguan cemas, yaitu anxiety disorder, panic attack, dan psikosomatik. Dan saya berobat lebih dari 2 tahun, dan ini cukup membantu saya karena dulu sebelum saya menemukan psikiater, saya tidak bisa bekerja. Saya lebih sering main diri di kamar, dan alhamdulillah setelah saya menemukan dokter psikiater, dan saya sudah bisa mulai bekerja sedikit demi sedikit. Alhamdulillah cukup membantu. Yang dari dulu saya tidak bisa kerja, tapi sekarang saya sudah bisa kerja. Pas 2 tahun 5 bulan, saya merasa sudah bisa mengendalikan pikiran saya, dan saat itu saya stop obat. Setelah beberapa hari saya hentikan obat, saya mulai merasa gelisah lagi, deg-degan lagi, dan ini saya rasakan lebih parah dari sebelumnya. Nah, mungkin ini efek menghentikan obat. Tapi saya putuskan saya tidak mau lagi ke psikiater. Saya ingin berjuang sendiri. Saya ingin berjuang dengan normal, tanpa obat-obatan. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah lagi minum obat psikiater. Dan alhamdulillah saya sudah bisa kerja, sudah bisa mencari nafkah. Walau masih ada sedikit-sedikit sensasi yang nyolek-nyolek, tapi saya sudah bisa mengabaikannya. Saya sudah bisa bersikap cuek terhadap sensasi yang saya rasakan. Itulah pengalaman pribadi saya saat menderita penyakit GERD, anxiety, dan psikosomatik. Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah merasakan apa yang seperti saya rasakan, atau teman-teman sekarang ini lagi merasakan. Silakan tinggalkan komentar di bawah, dan insya Allah saya akan menjawab. Dan jangan lupa di subscribe channel ini, dan jangan lupa di share ke teman-teman. Siapa tahu mungkin banyak teman-teman di luar sana yang menderita penyakit GERD, anxiety, dan psikosomatik, biar mereka itu tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena penyakit ini tidak hanya mengandalkan obat, ini butuh trik. Penyakit ini butuh ilmu agar bisa mengendalikan pikiran kita, supaya kita cepat menemukan kesembuhan. Nanti di channel ini saya akan membagikan tips-tips dan pengalaman-pengalaman saya, bagaimana saya sembuh tanpa obat, dan apa saja yang saya lakukan. Dan insya Allah saya akan share di channel ini. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.